Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, dosen, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan kami mengenai prediksi dan analisa korelasi rencana penghapusan barang milik negara menggunakan algoritma Decision Tree pada Altair AI Studio. Kami menggunakan studi kasus e-government. Kemudian untuk anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu saya Bestianora Safira, dan teman saya Desvera Dwi Cahyani, Muarif, dan Octavian Aji Irfandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagian pada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Barang milik negara atau BMN merupakan seluruh barang yang diperoleh atas beban APBN. Pengelolaannya harus dimanfaatkan secara optimal. Aset yang tidak lagi memberikan manfaat ekonomi atau operasional perlu diusulkan untuk dihapuskan. Jika jumlah aset sangat banyak, proses identifikasi secara manual memerlukan waktu lama dan berpotensi memunculkan subjektivitas. Studi kasus ini masuk dalam ranah e-government karena pengelolaan BMN dilakukan melalui sistem informasi pemerintah seperti aplikasi SIMAK atau SIMAN atau Sakti juga, guna menggunakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan publik berbasis data. Algoritma Decision Tree pada Altair AI Studio digunakan untuk memprediksi rencana penghapusan BMN secara tepat, cepat, objektif, dan transparan. Kemudian rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana membangun model prediksi rencana penghapusan BMN menggunakan algoritma Decision Tree. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat akurasi model yang dihasilkan. Kemudian bagaimana hasil klasifikasi dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pengambilan keputusan pengolahan BMN. Dan yang terakhir adalah bagaimana hasil analisis korelasi antar atribut aset dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pengolahan BMN. Kemudian tujuan. Terdapat 5 tujuan. Yang pertama, melakukan pre-processing terhadap data aset BMN, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree, mengevaluasi performa model menggunakan data testing, menganalisis hasil klasifikasi yang dihasilkan, dan yang terakhir melakukan analisis korelasi antar atribut numerik pada dataset BMN untuk mengetahui kekuatan hubungan antar atribut. Lalu untuk peran algoritma dalam manajemen big data, algoritma decision tree berfungsi mengklasifikasi rencana penghapusan, sedangkan algoritma korelasi mengukur kekuatan hubungan antar atribut aset sehingga keduanya saling melengkapi. Kompleksitas pengaturan, pengelolaan big data di sektor pemerintah menghadapi tantangan heterogenitas format data, kualitas data yang belum konsisten, keterbatasan integrasi data sistem, dan kebutuhan interpretasi model yang transparan. Tantangan-tantangan ini menjadi pertimbangan penting dalam tahap data preparation pada studi kasus kali ini. Kemudian untuk metodologi CRISP-DM, penelitian ini mengadopsi 6 fase. Yang pertama, business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Selanjutnya, penjelasan bab 2 metodologi akan disampaikan oleh Saudari Desvera. Kepada Saudari Desvera, kami persilakan. Terima kasih kepada Destia. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bab 2 atau metodologi. Bagian ini menguraikan penerapan tahapan CRISP-DM sebagaimana dijelaskan pada subbab 16, mulai dari pemahaman data atau data understanding hingga pemodelan modeling yang mencakup analisis korelasi dan prediksi menggunakan tools Altair AI Studio. Yang pertama, dataset. Dataset yang kami gunakan terdiri dari 716 record BMN yang telah melalui pembersihan dan atribut prediktor yang digunakan meliputi nama kantor atau unit kerja pemilik, kemudian ada kelompok barang atau kategori dari BMN, nama barang atau jenis BMN, dan usia aset atau umur aset dalam tahun. Sedangkan target rencana ditetapkan sebagai label klasifikasi.
Berikut adalah gambar dari dataset BMN setelah diimpor ke Altair AI Studio. Kemudian, slide selanjutnya, kedua adalah tahapan pengolahan data. Proses data mining disajikan melalui workflow di Altair AI Studio dengan tahapan berurutan. Kita mulai dari retrieve dengan mengambil dataset dari repository, kemudian set role dengan menetapkan target rencana sebagai label, kemudian select attribute, memilih atribut prediktor relevan, kemudian tahapan replace missing values dengan penanganan nilai kosong, kemudian tahapan split data dengan membagi data dalam validasi model, kemudian decision tree, membangun pohon keputusan dari data training, kemudian apply model dengan menerapkan model pada data testing, dan tahapan terakhir performance dengan mengevaluasi hasil dengan confusing matrix. Berikut adalah gambar dari workflow pemodelan decision tree dan juga konfigurasi dari split data. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi pemodelan. Untuk konfigurasi ini kita menggunakan komponen software berupa Altair AI Studio Educational 2026, kemudian algoritma dengan decision tree, metode validasi dengan split data dari 80% training data dan 20%-nya dari testing data. Dan untuk target dan evaluasi, menggunakan target terencana yang dievaluasi menggunakan accuracy dan confusion matrix. Untuk implementasi metode korelasi dan bisnis, analisis korelasi kita uji menggunakan operator correlation matrix pada atribut numerik, yaitu usia aset, nilai perolehan, dan juga jumlah barang. Koefisien korelasi antara usia aset dan nilai perolehan diperoleh sebesar negatif 0,024, yang berarti hal ini menunjukkan hubungan linear yang sangat lemah dan negatif, yang mengindikasikan bahwa nilai aset ternyata tidak dapat diprediksi hanya berdasarkan usianya saja. Berikut kami tampilkan layar atau capture dari workflow akhir proses data Altair AI Studio berupa data preparation, correlation matrix, dan prediksi decision tree. Dan yang di bawah adalah gambar dari hasil correlation matrix pada Altair AI Studio. Kemudian untuk bab 3 akan dijelaskan oleh Mu'arif. Terima kasih Mbak Desvira. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan terkait hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil prediksi. Setelah model decision tree berhasil dibangun menggunakan data training, proses selanjutnya adalah menerapkan model tersebut pada data testing menggunakan operator apply model. Hasil prediksi menampilkan kelas prediksi untuk setiap data beserta nilai confidence yang menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil klasifikasi. Berikut adalah hasil apply modelnya. Selanjutnya, evaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan operator performance classification. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh tingkat akurasi sebesar 97,91%, yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Next. Selanjutnya, analisis confusion metric. Berdasarkan hasil tersebut, sebanyak 554 data berhasil diklasifikasikan dengan benar sebagai dipindahtangankan. Sedangkan 147 data berhasil diklasifikasikan dengan benar sebagai bukan dipindahtangankan. Kesalahan klasifikasi hanya terjadi pada 15 data, yang terdiri atas 14 data dipindahtangankan yang diprediksi sebagai bukan dipindahtangankan, dan 1 data bukan dipindahtangankan yang diprediksi sebagai dipindahtangankan. Berikut adalah tabel hasil confusion metric yang berhasil diprediksi oleh model tersebut. Next. Selanjutnya pembahasan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma decision tree mampu membangun model klasifikasi dengan tingkat akurasi sebesar 97,91%. Selain memiliki tingkat akurasi yang tinggi, decision tree memiliki kelebihan berupa struktur aturan keputusan yang mudah dipahami oleh pengguna.
Hal ini menjadikan algoritma tersebut sesuai untuk digunakan sebagai alat bantu dalam mendukung proses pengambilan keputusan terkait rencana penghapusan BMN. Untuk meningkatkan kualitas model di masa mendatang, dapat dipertimbangkan penambahan atribut lain seperti kondisi fisik aset, frekuensi pemeliharaan, maupun nilai buku aset. Hasil korelasi dan hasil prediksi saling melengkapi. Korelasi menunjukkan bahwa hubungan antar atribut secara individual cenderung lemah, sedangkan model klasifikasi mampu memanfaatkan kombinasi beberapa atribut sekaligus untuk menghasilkan prediksi dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hasil belum tentu mewakili seluruh karakteristik BMN pada instansi lain karena baru menguji pada satu dataset dan pada satu instansi. Yang kedua, belum dilakukan perbandingan dengan algoritma klasifikasi lainnya. Dan yang ketiga, atribut yang digunakan masih terbatas pada data yang tersedia. Oke, selanjutnya bab 4 kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh Mas Fian. Silakan, Mas Fian. Ya, terima kasih Mas Muarif. Saya akan menyampaikan bagian akhir dari presentasi kami, yaitu bab 4 kesimpulan dan saran. Jadi Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, penelitian ini bisa kami ibaratkan seperti melatih seorang asisten atau sistem pintar untuk nantinya membantu tim pengelola aset menentukan barang mana yang masuk ke dalam rencana penghapusan BMN. Nah, sebelum model ini digunakan, tadi sudah disampaikan datanya perlu disiapkan dengan proses preparation dan pre-processing untuk menyiapkan dataset BMN yang siap digunakan untuk diklasifikasikan. Setelah itu, kami membangun model algoritma decision tree, tadi sudah disampaikan juga. Sederhananya, cara kerja decision tree ini seperti alur pertanyaan yang bercabang. Model akan mempertimbangkan karakteristik tertentu dari sebuah aset, kemudian mengikuti cabang keputusan sampai akhirnya menentukan kategori rencana penghapusan BMN. Hasilnya model yang kami bangun menghasilkan akurasi sebesar 97,91%. Artinya misal dari setiap 100 data yang diprediksi, 98 data itu dapat diklasifikasikan dengan benar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model ini memiliki potensi yang baik sebagai alat bantu pendukung keputusan pengelolaan BMN. Selain itu, tingkat akurasi yang tinggi juga memiliki kelebihan karena aturan keputusannya relatif mudah dipahami, sehingga sesuai untuk membantu proses pengambilan keputusan penghapusan BMN. Selanjutnya kami juga analisis dari matrik korelasi, walaupun di situ kami menemukan bahwa hubungan antar atribut secara individual tergolong lemah. Hubungan antara usia aset dan nilai perolehan nilai korelasinya minus 0,024 yang dikategorikan sangat lemah. Artinya dalam dataset yang kami analisis, usia aset tidak memiliki hubungan linear yang berarti dengan nilai perolehannya. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa keputusan mengenai rencana penghapusan aset ini tidak cukup hanya melihat satu atribut, tapi juga harus mempertimbangkan kombinasi dari beberapa karakteristik aset sekaligus. Dan itulah yang dilakukan decision tree, sehingga hasil korelasi dan hasil prediksi ini saling melengkapi dalam mendukung analisis. Jadi secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa data preparation, analisis korelasi, pemodelan decision tree ini saling melengkapi untuk membantu pengambilan keputusan penghapusan BMN. Nah, saran dari kelompok kami untuk pengembangan penelitian selanjutnya ada beberapa hal. Yang pertama, dataset ini bisa diperluas dengan jumlah data yang lebih besar dan ditambahkan atribut lain yang relevan. Misalnya ada kondisi fisik aset, frekuensi, pemeliharaan, dan nilai buku. Dengan atribut yang lebih lengkap, nanti model akan dapat mempertimbangkan karakteristik aset yang lebih menyeluruh. Kedua, hasil decision tree dapat dibandingkan dengan algoritma klasifikasi lainnya seperti random forest, naive bayes, atau SVM atau support vector machine untuk mengetahui algoritma mana yang memberikan performa terbaik pada data BMN. Dengan demikian, penelitian selanjutnya tidak hanya berfokus pada baik satu algoritma bekerja, tetapi juga mengetahui algoritma yang paling sesuai dengan karakteristik BMN yang digunakan. Bapak dosen yang kami hormati, demikian paparan dari bab 4 kesimpulan dan saran yang menutup paparan kami pada materi UAS kali ini. Saya mungkin menutup dengan pantun, ke pasar membeli ikan, tidak lupa membeli pepaya. Kami sudah berusaha sepenuh hati, semoga nilai A bukan sekedar cita-cita. Sekian presentasi dari kelompok 6, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen.
Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Bestia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok kami, Pak. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.